Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Rahmawati Fauziah dengan NIM 18620500163, Prodi PGPAUD di Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UAS, pemasaran dan promosi, dengan tema menganalisis persaingan strategi kompetitif bagi pimpinan pasar. Perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam peran yang mereka mainkan dalam pasar sasaran, di antaranya yaitu pemimpin, penantang, pengikut, dan penceruk. Kebanyakan pada persaingan industri terdapat satu perusahaan yang menjadi pemimpin pasar yang diakui. Perusahaan itu mempunyai pangsa pasar terbesar di pasar produk yang sama dan biasanya memimpin perusahaan lain dalam perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Contoh pemimpin pasar yang telah memiliki nilai historis tinggi yaitu Microsoft Software, Countrywide atau kredit rumah, Gatorade atau minuman olahraga, McDonald makanan cepat saji. Tidak selamanya perusahaan yang memiliki merek terkenal yang tertanam dalam pikiran konsumen akan selalu berada pada posisi aman. Justru kewaspadaan muncul dari pesaing lain yang lebih inovatif. Dengan strategi pesaing yang lebih agresif dan inovatif bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pemimpin. Contohnya perusahaan Gap di AS yang sebelumnya telah memiliki nama besar dengan menjual berbagai pakaian, namun tanpa memikirkan pangsa khusus. Gap menjual beraneka pakaian dari bayi hingga dewasa. Dengan penawaran yang diberikan Gap, masyarakat mulai merasa bosan karena pada waktu itu muncul merek seperti Juicy, Countrywide, dan Tahari yang sukses menjual pakaian di dunia eceran dan diskon dengan penuh inovasi. Gap yang bertahap terhadap produk yang ditawarkannya merugi setelah beberapa tahun semenjak perusahaan pesaing mulai dikenal masyarakat. Memperluas total pasar. Ketika pasar total bertambah banyak, perusahaan dominanlah yang paling banyak mendapatkan manfaatnya. Contohnya, Heinz adalah perusahaan saus yang menguasai 2/3 saus di AS. Jika konsumen AS meningkatkan konsumsi saus mereka, maka Heinz adalah mendapatkan keuntungan paling banyak karena perusahaan ini menjual hampir 2/3 saus di AS. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak menjual kepada pelanggan lama. B. Pelanggan baru. Semua kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli karena ketidaktahuan akan produk lain ataupun ketidakcocokan pada harga atau fitur yang ditawarkan. Perusahaan dapat mencari calon pengguna konsumen baru dari ketiga kelompok ini. Kelompok yang menggunakan produk tetapi tidak melakukannya atau strategi penetrasi pasar. Kelompok yang belum pernah menggunakan produk atau strategi segmen pasar baru. Yang ketiga, kelompok yang tinggal di tempat lain atau strategi ekspansi geografis. Contoh, Starbucks menawarkan berbagai varian kopi yang disukai masyarakat dan juga menyediakan tempat yang nyaman untuk pelanggan, tidak hanya sebatas kafe kopi biasa. C. Lebih banyak penggunaan. Pemasar dapat berusaha meningkatkan jumlah atau frekuensi pembeli. Cara meningkatkan jumlah yaitu dengan cara meningkatkan kemasan atau rancangan ulang produk. Ukuran yang lebih besar terbukti dapat meningkatkan jumlah produk yang digunakan konsumen pada saat tertentu. Penggunaan produk konsumsi yang diinginkan seperti minuman ringan dan cemilan meningkatkan ketika produk itu lebih mudah ditemukan. Peningkatan frekuensi konsumsi memerlukan
pengidentifikasian sebuah peluang tambahan terhadap penggunaan merek dengan cara dasar yang sama seperti sebelumnya atau dengan cara mengidentifikasi cara yang benar-benar baru dan berbeda dalam penggunaan merek. Konsumen dapat melihat produk sebagai barang yang hanya dapat bermanfaat di tempat-tempat tertentu dan saat tertentu, terutama ketika situasionalnya mendukung. Cara lain yaitu memberikan informasi dengan membimbing konsumen untuk mempercepat penggantian produk lama menjadi produk baru. Seperti contohnya adalah perusahaan pisau cukur Gillette. Pada pisau cukur tersebut terdapat sebuah garis penanda. Jika garis penanda tersebut hilang, maka dapat menunjukkan bahwa mata pisau cukur segera diganti karena sudah tidak tajam lagi. Cara lain dengan mengalikasikan cara yang sangat berbeda setelah merek terkenal karena produk yang lama telah banyak digunakan. Maka perusahaan dapat membuat produk baru yang masih relevan, seperti produk pertama yang telah sukses. Contohnya produk permen karet Cadbury Stripes yang semula membuat permen karet biasa, kemudian membuat permen karet pemutih gigi. D. Mempertahankan pangsa pasar. Perusahaan harus terus memperluas pangsa pasar. Perusahaan dominan harus mempertahankan bisnis lamanya. Contoh, Boeing versus Airbus, Google versus Yahoo. Inovasi berkelanjutan adalah salah satu cara yang harus dilakukan agar pemimpin pasar bisa mempertahankan wilayahnya. Pemimpin harus memimpin industri dalam mengembangkan produk baru dan layanan pelanggan, efektivitas distribusi, dan penurunan biaya. Perusahaan pemimpin harus meningkatkan kekuatan dan nilai kompetitifnya. Pertahanan posisi. Mempertahankan posisi berarti telah menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, telah berada di posisi teratas. Membuat merek hampir tidak dapat dihancurkan, seperti perusahaan dan produk berikut yang telah memiliki nama besar di masyarakat. Procter dan Gamble dengan deterjen Tidy sebagai produk yang melambungkan namanya. Pampers dengan slogan permukaan tetap kering, dan masih banyak lagi. Pertahanan sisi atau flank. Pertahanan posisi sangat penting. Walaupun demikian, perusahaan harus memiliki pertahanan sisi depan yang melindungi garis depan yang lemah sehingga dapat bertindak sebagai basis invasi untuk melakukan serangan balik. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.